Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih untuk semangatnya pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Benar Bapa di surga, jiwa kami rindu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu ya Bapa di surga. Karena kami tahu ya Tuhan, berkat-Mu bagi kami. Sungguh kami rasakan setiap hari Tuhan memanggil kami untuk mengikuti seluruh maksud dan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di akhir pekan ini, di hari pertama kami memasuki bulan Juni. Terima kasih Tuhan semuanya karena pertolongan-Mu, bimbingan-Mu untuk kami semua. Dan kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini kami menyambut kebenaran firman-Mu. Memperlengkapi hidup kami untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi. Ya, ini ada saudara kita, ibu atau bapak, ya ada ibu Eli, tapi saya baru kali ini bisa melihat ada gabung dengan kita di Zoom ya. Oke, ya puji Tuhan. Baik, dimanapun Ibu Eli kayak sepertinya ya. Iya Pak Pendeta. Oh iya, puji Tuhan. Iya, oh Ibu Eli. Morning, Man. Morning. Oh ya, yang dari Australia ya. Ya. Oh ya, morning. Selamat pagi, Bu. Morning, Man. Baik, iya. Terima kasih, senang Ibu bisa gabung pagi ini untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik. Ya, terima kasih. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, di akhir pekan ini, di hari pertama kita memasuki bulan Juni, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena semangat yang baru, berkat yang baru, dan segala sesuatu yang kita syukuri kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu nyata di dalam persekutuan kita, di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Mari kita kembali akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ya. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bisa terus berlanjut lagi ke bagian ayat yang berikutnya dari Galatia pasal 4 untuk sama-sama kita belajar memahami seperti apa pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap setia kepada kebenarannya. Ya, mari saudara-saudaraku, kita lihat lagi Alkitab kita dari Galatia pasal 4. Ya, saya akan membacakan untuk kita. Kita akan coba lagi sampai ayatnya yang ke-9 ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dari kita baca, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, Galatia pasal 4. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah atau belum mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah tanda kutip, yang pada hakikatnya bukanlah Allah. Ya, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah yang benar, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mati, ya, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 9 dikatakan, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai lagi memperhambakan diri kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini satu bagian yang terus menunjukkan kepada kita bagaimana dengan akurat, ya, dengan sangat teliti Rasul Paulus, ya, mengoreksi Bapak Ibu Saudaraku dengan tegas seperti apa jemaat Galatia ini yang mana mereka mulai menyimpang dan sudah menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya, sehingga Paulus tidak mau mereka rugi besar, ya. Paulus tidak mau jemaat Tuhan mengalami kerugian, tetapi supaya selalu memperoleh kemurahan kebaikan Tuhan senantiasa dalam menjalani kehidupan di dalam melayani Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan bahwa saat ini di dalam Kristus Yesus kita sungguh sangat terberkati. Amin. Oh iya, sangat terberkati karena mengenal Yesus Kristus adalah satu, ya, privilege, satu keistimewaan yang membuat hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena dengan adanya kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan mengangkat kita menjadi anak. Dikatakan bukan hanya sekedar menjadi anak, tapi anak adopsi yang diperlakukan secara dewasa. Ya, secara dewasa, karena kita dewasa di dalam Kristus tentunya. Jadi apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu menjadikan kita, ya, menjadi anak-anak Allah yang tadi disebut, ya, jikalau kamu anak, kamu adalah ahli waris oleh Allah, ahli waris yang bertanggung jawab menyatakan kebaikan Tuhan dengan segala kesaksian hidup yang kita nyatakan kepada dunia, karena supaya terang Kristus bisa dikenal oleh dunia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Namun kita lihat di sini, ya, ada satu hal yang sangat penting kita pahami di sini, bahwa kita sebagai bangsa-bangsa lain, ya, bangsa-bangsa lain itu secara historis kita ini bangsa-bangsa lain itu sebetulnya dikatakan kita tidak begitu mengenal, ya, tidak begitu banyak mengenal tentang Allah yang benar. Karena apa? Karena dalam sejarah Tuhan itu berurusan dengan sebuah bangsa Israel,
dan kepada mereka lah firman Tuhan dipercayakan selama ribuan tahun. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan kepada kita bangsa-bangsa lain itu, ya, bangsa-bangsa lain itu, ya, Tuhan membiarkan mereka mengikuti keinginannya sendiri. Ya tentu bukan karena Tuhan menginginkan mereka tersesat, tapi itu kan pilihan dari tiap-tiap orang, ya. Pilihan dari tiap-tiap bangsa, pilihan dari tiap-tiap suku, ya, bahwa Tuhan tidak memaksa manusia itu harus datang mengenal Dia, tapi Dia memanggil. Amin. Ya, tapi Tuhan memanggil, dan dari dulu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memanggil manusia itu untuk mengenal Allah yang benar, itu melalui umatnya, Israel namanya, bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah sekarang dengan kasih karunia Tuhan, di mana Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, ya, Dia mempersembahkan dirinya, mempersembahkan tubuhnya, menjadi korban pengganti bagi kita yang berdosa, supaya kita memperoleh keselamatan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Maka dengan sangat terbuka, kebaikan Tuhan itu bisa diperkenalkan, bisa dibawa, bisa dinyatakan kepada semua orang dimanapun dan kapanpun. Namun, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat bahwa, ya, secara historis, ya, di dalam sejarah, bahwa mengapa saat ini, ya, mengapa saat ini bangsa-bangsa dan suku-suku, ya, banyak mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai dengan kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus. Ya, itu karena dari zaman dulu, ya, nenek moyang manusia itu mereka memilih untuk tidak mengikuti Allahnya Israel, ya, tidak memilih mengikuti panggilan Tuhan untuk mengenal Dia dengan benar, ya. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melihat bagaimana pengenalan kita yang istimewa, yang spesial saat ini, mengenal kasih karunia Tuhan, perlu juga kita melihat di dalam Alkitab itu seperti apa sejarahnya, ya, persebaran daripada keyakinan manusia yang menjauhkan mereka dari kasih karunia Tuhan saat ini. Itu ada ceritanya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ada sejarahnya itu di dalam Alkitab itu. Jelas sekali dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu, ya, di luar daripada bangsa Israel, mereka lebih memilih, ya, menciptakan sendiri keyakinan mereka tentang, di mana disebut tadi oleh Rasul Paulus, disebut Allah. Kamu menyembah Allah, Tuhan, tanda kutip, ya, Bapak Ibu Saudara, karena hanya satu Tuhan yang benar, ya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi dikatakan di sini bahwa jemaat Galatia ini pun sebelum Rasul Paulus datang memberitakan Injil kebenaran, Injil Kristus kepada mereka, mereka pun masih dalam posisi sebagai orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, ya. Nah, jadi mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kejadian pasal 6, ya. Nah, kita akan lihat kitab yang pertama, kitab Kejadian pasal 6. Ya, ini sangat bagus Bapak Ibu Saudaraku untuk membawa kita kepada gambaran seperti apa, ya, di zaman dulu orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang hamba-hambanya yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan.
Dan beginilah ya kondisi daripada orang-orang pada zaman dulu ketika Nabi Nuh dipercayakan oleh Tuhan firman-Nya, tapi mayoritas kebanyakan orang tidak mau percaya kepada panggilan firman Tuhan. Kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-6 maksud saya. Ya, Kejadian pasal 6. Saya akan membaca dari ayat 1 ya. Ayat 1. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan ya. Menyimak dengan baik. Kejadian pasal 6. Di situ judulnya kejahatan manusia. Nah, ini masih zaman-zaman di awal zaman dulu sesudah penciptaan ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Ya, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Maka menyesallah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apakah Tuhan bisa menyesal Bapak Ibu Saudara? Ya, bisa Saudara. Ya. Kenapa Tuhan bisa menyesal? Apa karena Tuhan itu tidak tahu apa yang dilakukannya sebelumnya? Tahu Dia, Bapak Ibu Saudara, ya. Tentu saja Tuhan Maha tahu. Amin. Ya, tetapi Tuhan menciptakan manusia itu bukanlah untuk tujuan supaya manusia itu melanggar firman-Nya, atau supaya manusia itu bebas untuk hidup dalam dosa. Tidak. Itu bukan rencana Tuhan dari awal. Manusialah yang memilih menjauh dari Tuhan. Manusialah yang memilih untuk tidak taat kepada firman Tuhan, dan manusialah yang memilih jalannya sendiri, ya, yang menyimpang dari kehendak Tuhan, sehingga dikatakan di situ Tuhan menyesal, ya, menyesal karena apa? Ya, karena Tuhan akhirnya ya harus mengakhiri hidup manusia itu, harus memusnahkan manusia yang pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu supaya memuji memuliakan Dia. Jadi di sini posisinya bukan Tuhan yang dipersalahkan, ya, bukan Tuhan yang salah di sini, manusianya yang salah, yaitu di mana kesempatan diberikan untuk mengenal kebaikan Tuhan, tetapi mereka memilih untuk melakukan kejahatan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah belajar juga beberapa waktu yang lalu bahwa manusia itu diciptakan dengan free will, dengan kehendak bebas. Mereka bisa bebas. Apakah mereka menaati Tuhan atau mereka menolak firman Tuhan, itu bebas manusia dengan segala konsekuensinya. Dan konsekuensinya di sini kita lihat adalah bahwa Tuhan akhirnya dikatakan menyesal. Oleh karena apa? Karena manusia ya tidak menerima, atau manusia itu menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Oh iya, Bapak Ibu Saudara. Ya,
tetapi ada konsekuensinya. Di sini dikatakan di ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, kata menyesal di sini adalah repent. Repent, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah berubah pikiran. Ya, berubah pikiran dari mana ke mana, dari apa ke mana, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan kan rencananya dari semula menciptakan manusia itu supaya manusia itu mau memuliakan Dia. Tapi karena manusia memilih menolak memuliakan Tuhan dan lebih memilih kepada kejahatan, maka Tuhan dosa harus dihukum. Ya, Tuhan harus menyatakan kekudusannya, bahwa Dia membenci dosa. Tuhan itu membenci dosa, dan bukan untuk kejahatan manusia dirancang oleh Tuhan, tidak, tapi untuk memuliakan Tuhan. Tapi masalahnya adalah manusia memilih menolak rancangan Tuhan itu. Tetapi semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Semua pilihan pasti ada akibatnya. Dan akibatnya adalah Tuhan, yang tadinya Tuhan memikirkan manusia itu diciptakan supaya memuliakan Dia, sekarang malah Tuhan akhirnya harus menyatakan kekudusannya dengan menghukum manusia itu, dan dikatakan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Ya, karena tidak sesuai dengan rancangannya. Bukan Tuhan yang keliru, bukan Tuhan yang salah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, manusialah yang salah menggunakan kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada manusia itu dengan memilih jalannya yang keliru, menyimpang dari Tuhan. Tapi setiap pilihan adalah ada konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi di sini di ayatnya yang ke-8 selalu ada kabar baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di dalam setiap zaman, di dalam sejarah kehidupan manusia, selalu ada saja di tengah-tengah kejahatan manusia yang masif, kejahatan manusia yang berusaha untuk menolak kehendak Tuhan, ada saja orang-orang yang memilih untuk setia kepada kebenarannya. Amin. Apakah itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya di zaman sekarang ini? Amin. Ya, kita harus memilih untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, karena kita sudah mengenal kebenarannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan kita, kepada kasih karunia-Nya, maka kita juga tentu mendapatkan sebagai konsekuensi daripada kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bahwa dikatakan Roh Kudus akan memimpin hidup kita kepada seluruh rencana dan kehendak Allah untuk bisa memampukan kita, menguatkan kita untuk bisa melayani Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kesaksian yang benar di tengah-tengah dunia ini. Dan itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Sehingga kasih karunia Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tentu kita sudah belajar kemarin bahwa kita ini diberikan dikaruniakan potensi, kapasitas, karena dikatakan di Galatia pasal 4 tadi, jadi karena kita adalah anak-anak Allah, maka Allah telah menyuruh Roh-Nya ke dalam hati kita, supaya kita mempunyai keberanian untuk menyaksikan kasih karunia, menyaksikan Injil-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa manusia itu zaman dulu mereka bukannya bertobat,
ya. Tetapi mereka itu makin menjadi-jadi, ya, makin menjadi-jadi melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, seolah-olah mereka itu tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka pikir bahwa kebebasan kemerdekaan mereka yang diberikan oleh Tuhan tidak akan mengandung konsekuensi, dan seolah-olah bahwa manusia itu tidak akan menghadapi penghakiman yang akan datang, ya. Dan ini adalah satu peringatan, ya, warning juga bagi kita seperti jemaat Galatia itu, ya, bahwa kita harus konsisten di dalam mengikut kebenaran kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, supaya kita terhindar dari hukuman seperti yang dialami oleh orang-orang yang di zaman dulu sudah menjadi contoh, atau kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal 11, Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian pasalnya yang ke-11, ya. Saya akan membacakan di situ. Kita mengenal itu adalah peristiwa Babel. Ya, peristiwa Babel, ya, yaitu kekacauan bahasa yang pertama kali terjadi di bumi ini. Ya, Kejadian pasal 11. Ya, judul perikopnya di situ adalah Menara Babel. Ya, saya baca untuk kita. Ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Jadi dulu rupanya bahasa itu belum bermacam-macam seperti sekarang ini, ya. Seperti di Indonesia saja ragam bahasa ada sekitar berapa? 700-an lebih, ya, bahasa lokal di Indonesia ini. Ya, tapi kalau dulu rupanya bahasa manusia itu cuma satu, Bapak Ibu Saudara, ya. Hanya satu aja bahasanya. Bukan seperti sekarang ini bahasa bermacam-macam di dunia. Nah, ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ya. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak di awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya, satu perintah Tuhan, ya, kepada manusia itu supaya mereka berserak, ya, menyebar ke seluruh bumi, tidak boleh kumpul di satu tempat. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bumi ini supaya, ya, dipenuhi, supaya ditempati oleh manusia. Kan begitu, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi perintah Tuhan adalah sejak mulai dari Adam dan Hawa diciptakan supaya mereka beranak cucu dan mereka harus menyebar ke berbagai pulau, ya, ke berbagai daerah supaya semua bumi dipenuhi oleh ciptaan Tuhan manusia, supaya manusia itu bisa mengelola, ya, bumi ini untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan manusia. Tapi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengatakan bahwa mereka ingin membangun sebuah kota. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, jiwa membangun manusia itu dari dulu, ya, itu sudah terus berkembang. Ya, sayangnya mereka ingin membangun segala sesuatu dengan potensi, ya, potensi pengetahuan yang ada pada mereka. Bukan mereka membuat menjadi tambah taat kepada Tuhan, tapi mereka menggunakan pengetahuan mereka itu sengaja untuk melawan kehendak Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan, ya. Jadi dikatakan marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota
dengan sebuah menara yang puncaknya sampai kemana? Sampai ke langit. Nah, itulah manusia menjadi arogan, sangat sombong. Ya, pengetahuan yang dimiliki ya bukan untuk merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, tetapi membuat dia menjadi semakin arogan, menjadi sangat sombong di hadapan Tuhan. Karena dikatakan di situ, dan marilah kita cari sebuah nama. Nama apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, nama berhala. Ya, karena Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah menyatakan sebuah nama. Nama Elohim. Ya, nama Yahweh. Ya, itulah yang harus dipuji, yang harus disembah oleh manusia. Pada zaman dulu sudah diperkenalkan, mulai dari Adam, ya, juga sampai kepada Habel, ya, juga sampai kepada Nuh. Bapak Ibu Saudaraku, sudah memperkenalkan bahwa hanya satu Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan semua manusia harus ya tunduk dan menyembah kepadanya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, itulah manusia menyalahgunakan ya kan kebebasan yang Tuhan berikan, pengetahuan yang Tuhan berikan kepadanya. Akhirnya dikatakan di situ, marilah kita cari nama. Nama apa? Nama lain daripada Tuhan yang benar. Mereka ingin menyembah, mendirikan tempat-tempat di mana mereka bisa menyembah berhala dengan sebebas-bebasnya menurut keinginan kehendak mereka, hati mereka sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dan kita tahu di peristiwa Babel ini, belum saja mereka mencapai puncak daripada keinginan mereka, Tuhan sudah menghukum mereka. Bagaimana cara Tuhan menghukum mereka? Ya, di ayat 5 dikatakan, ya, Kejadian 11 ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun. Ya, baiklah kita turun. Siapa kita di sini? Bapak Ibu Saudaraku, tentunya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya, mereka berbicara ya dan mengatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di mana bahasa di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing satu dengan yang lain. Akhirnya menjadi salah paham, salah mengerti karena bahasa mereka satu dengan yang lain tidak bisa saling mengerti lagi. Ya, jadi dikatakan baiklah kita mengacau balaukan bahasa mereka, bahasa manusia yang satu itu. Jadi timbul berbagai ragam bahasa di seluruh dunia, Bapak Ibu Saudaraku ya, dibawakan oleh orang-orang dari peristiwa Menara Babel. Dan demikian dikatakan di ayat 8, demikianlah mereka disebarkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudaraku, ya timbullah berbagai ragam bahasa, ya karena kekacauan yang terjadi di Babel. Dan dengan ragam berbagai macam bahasa itulah juga manusia ya di dalam suku-suku yang berbeda itu, mereka juga mendirikan ya tempat-tempat penyembahan mereka sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita lihat di seluruh penjuru dunia ini, saudara-saudaraku, ya tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa itu mempunyai cara mereka untuk menyembah Tuhan menurut mereka sendiri. Ya, saudara, banyak bentuk-bentuk daripada berhala-berhala yang dibuat oleh manusia itu sesuai dengan
ya, apa yang mereka imajinasikan bahwa itulah Tuhan yang benar menurut mereka. Dan saudaraku, peristiwa itu jugalah yang kita lihat, ya, yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya, ketika Musa mengambil hukum Taurat di Bukit Sinai. Selama 40 hari dia di Bukit Sinai. Tapi orang-orang Israel itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak sabar menantikan kedatangan Musa. Ya, akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Imajinasi mereka, hayal mereka, ya, kembali lagi kepada keadaan di Mesir, ya, di mana pengalaman mereka di Mesir, mereka melihat di sana adalah penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika mereka tidak sabar lagi menunggu Musa turun dari Bukit Sinai membawa perintah-perintah Tuhan, apa yang mereka katakan kepada Harun? Harun, Musa ini mungkin dia sudah mati, Tuhannya juga mungkin sudah mati, ya, kita tidak bisa sabar lagi menunggu terlalu lama. Ya, karena itu orang Israel mengatakan apa? Buatlah bagi kami lembu tuangan emas, ya, yang berjalan di depan kami, supaya kami bisa bersukaria, supaya kita bisa menari-nari, dan supaya kita bisa bergembira melihat Tuhan kita yang dibuat dengan tangan sendiri. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Lalu Harun mengumpulkan, ya, emas, anting-anting dan segala macam, kalung emas dan semua emas yang dibawa oleh orang-orang Israel dari Mesir. Kemudian dipahatnyalah patung lembu tuangan, ya, dan itulah menjadi berhala di mana orang-orang Israel, ya, menyakiti hati Tuhan. Dan mereka mengatakan apa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di kitab Keluaran, mereka berkata, inilah Tuhan yang telah membebaskan kita dari perbudakan di tanah Mesir, dari bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengerikan sekali, ya. Mengerikan sekali orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan dan yang tidak setia mengikuti pimpinan Roh Kudus, mengikuti pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang kebal. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebal dengan pencobaan dan tidak ada yang kebal dengan ujian iman, kecuali Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang Paulus katakan, bahwa berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Amin. Kita selalu memastikan bahwa kita terus membawa diri kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, karena hanya itu yang dapat memampukan kita untuk terhindar daripada ujian dan pencobaan serta godaan-godaan arus dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, sejarah telah membuktikan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Abraham pun yang dikatakan menjadi bapa orang beriman, dia juga tergelincir dan dia juga terjatuh, ya, Bapak Ibu Saudara. Daud juga, Bapak Ibu Saudaraku, Musa juga, ya, mereka adalah tokoh-tokoh iman yang sangat setia kepada Tuhan, tapi toh juga sejarah mencatat bahwa mereka juga, ya, mengalami kejatuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus tadi di Galatia pasal 4 itu, jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jangan pernah menganggap sepele, ya, kesetiaan kepada Tuhan itu harus terjaga dan harus terpelihara. Pastikan, karena sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengenal kebenaran Allah secara sempurna. Amin. Kalau di zaman dulu, di zaman Nuh, di zaman Abraham, di zaman Musa, firman Tuhan belum lengkap, belum ada firman Tuhan yang sempurna di tangan mereka untuk mereka bisa belajar seperti apa mengikut Tuhan, ya, dengan sepenuhnya. Dan lagi pula Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah belajar bahwa saat ini sesudah Yesus Kristus, ya, mengorbankan dirinya di Bukit Kalvari, sesudah Yesus Kristus menggantikan kita yang berdosa,
Dia dijadikan kutuk supaya kita dibebaskan dari kutuk. Dan Yesus Kristus menyatakan di atas kayu salib itu sudah selesai. Dan dia sudah membayar lunas ya hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dia telah menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kapasitas oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati kita sebagai jaminan dari segala sesuatu, di mana dengan pimpinan Roh Kudus, maka saudara-saudara dan saya akan tetap terjaga dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam keinginan dan godaan dunia, karena kita sekarang mempunyai kasih karunia Tuhan yang memampukan kita ya untuk tetap hidup di dalam kesetiaan kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi di sini adalah sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita ya, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya Tuhan, kepada kita diberikan kesempatan ya untuk bisa terus belajar mengenal seluruh kehendak Tuhan melalui firman yang tertulis, yaitu Alkitab yang ada di tangan kita. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu Saudaraku, kita harus membagi waktu kita ya, membagi waktu kita dari segala kesibukan kita. Bagaimana kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, bagaimana kita belajar lebih dalam lagi, masuk ke dalam panggilan di mana Tuhan memanggil kita agar kita memperoleh, bukan hanya kita diselamatkan, tapi juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan demikian kebenaran itulah yang menopang hidup kita, yang menopang pikiran kita, menopang hati kita, menopang hidup kita di dalam perjuangan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak perlu lagi ya terlalu khawatir, ya kita tidak perlu lagi terlalu takut, karena Yesus Kristus, kita hidup bersama-sama dengan Dia, karena Yesus Kristus sudah mengalahkan segala tipu daya dunia ini. Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis, Yesus sudah mengalahkan kuasa roh-roh di udara. Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan dia hidup selama-lamanya. Dan Yesus sudah mengalami kemenangan terhadap dosa. Yesus sudah mengalami kemenangan terhadap roh-roh dunia. Sekarang kemenangan itu telah dikaruniakan kepada kita karena kita percaya kepada kasih karunia-Nya. Amin. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ada Roh Kudus sebagai pemandu. Amin. Ada Roh Kudus sebagai pemandu untuk kita bisa mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana kita bersikap dan apa yang harus kita percayai dan bagaimana kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kesempatan bagi kita untuk sama-sama belajar dengan baik. Amin, saudaraku. Dengan demikian kita terhindar dari godaan-godaan ya seperti dialami oleh jemaat Galatia ini. Ya, sekali lagi, karena tidak ada yang kebal dari kejatuhan kecuali ya Yesus katakan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5, dikatakan, yang mana nanti selanjutnya kita akan banyak memahami bagian ini. Namun saya akan membacakan Bapak Ibu Saudaraku sebagai penutup di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Demikian dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi itu adalah kesimpulan Paulus untuk mengapa dia memperingatkan terus-menerus jemaat Galatia dan juga kita. Ya, maksudnya ialah tujuan daripada semua koreksi, ya, daripada semua evaluasi, bahkan semua teguran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia ini. Paulus katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya Bapak Ibu Saudara, antara keinginan daging, keinginan roh itu bertentangan. Dan kita berada di tengah. Berada di tengah bagaimana? Ya kita pilih. Ya Bapak Ibu Saudara, kemana kita memilih? Kita harus memilih untuk mengikuti pimpinan roh. Roh Kudus, amin. Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus mengajar kita hanya bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, hanya bergantung kepada firman Allah. Kenapa firman Allah? Karena tidak mungkin Roh Kudus itu bekerja di dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu bekerja di dalam terang. Di dalam terang apa? Di dalam terang firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Roh Kudus tidak bekerja secara misterius, tanpa ada landasan, tanpa ada dasar. Ya, Roh Kudus membimbing kita melalui firman-Nya, melalui terang kebenarannya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, semakin banyak kita memahami, mengerti terang kebenaran firman Tuhan, maka semakin banyak dan semakin berkuasa Roh Kudus untuk mengendalikan hidup kita, supaya hidup kita ini seluruhnya bisa kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah kabar baik yang sangat luar biasa bagi kita pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan memakai hidup kita semata-mata untuk memuliakan Dia. Karena kita tahu bahwa hidup kita tidak akan sia-sia lagi. Hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, saksinya, untuk menyatakan terangnya di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan mau supaya hidup kita berbuah, ya. Bagaimana supaya hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Hanya Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus, Allah Bapa di surga yang dapat melakukan itu bagi kita. Karena itu kita selalu ya menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus, dan kita semua bertumbuh dan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang terus dapat melayani Tuhan dan melayani saudara-saudara kita semuanya di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami yang lainnya, tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan, kami sudah terlebih dahulu dipenuhi dengan ucapan syukur pagi hari ini. Karena firman-Mu terus meneguhkan hati kami, meneguhkan pikiran kami, roh dan jiwa kami. Kami terus diberikan semangat dan terus diperlengkapi oleh Tuhan. Dan dengan semangat yang baru ini kami selalu siap untuk melaksanakan semua pekerjaan kami. Kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami akan menerima segala yang terbaik. Dan Engkaulah yang memampukan kami dengan pimpinan Roh Kudus. Ajar kami supaya hati kami senantiasa kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau yang memampukan kami melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Karena kami tahu seluruh hidup kami, waktu kami harus kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, baik yang mengikuti di dalam ruangan Zoom meeting kami. Kami doakan terus ya Bapa, supaya kami diberikan kesehatan yang baik, dan hati kami selalu rindu untuk mengenal-Mu lebih jauh, lebih dalam lagi. Dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming Facebook maupun dari YouTube, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuliakan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Ya, terima kasih semuanya. Besok kita akan bersekutu. Ya, beribadah bersama. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, salam. Ya, selamat pagi. Ya.